Shalom, selamat malam untuk kita semua dan salam sehat. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan atas berkat-Mu kepada kami semuanya, sehingga kami pada malam hari ini dapat dalam keadaan sehat. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu dan lagu pujian. Jadikanlah firman-Mu itu bertumbuh di dalam kehidupan kami, agar hidup kami selalu taat dan memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Saudaraku, yang menjadi renungan kita malam ini saya ambil dari Matius pasal 7 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah mintalah, carilah, dan ketuklah. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, nats firman kita ini adalah bagian akhir dari rangkaian khotbah di bukit oleh Tuhan Yesus yang mengajarkan sesuatu etika yang baik dalam menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Untuk memahami tindakan yang dilakukan sebagai respon atas perintah firman-Nya yang harus kita lakukan secara kontinu sebagai umat-Nya. Sebagai kita umat-Nya yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus memberikan kunci hidup yang utama sebagai prinsip hidup kita bersama Tuhan. Ada 4 bagian yang mau kita renungkan pada malam hari ini. Yang pertama, berdoa. Tentunya dalam menjalani kehidupan nyata, aktivitas yang kita lakukan sebelum memulai adalah berdoa untuk menjalin hubungan yang aktif dengan Tuhan. Hal ini kita lakukan untuk mengenal Allah sebagai Bapa sumber kehidupan yang Maha Tahu. Sebagaimana dikatakan dalam Matius 6 ayat 8, dikatakan demikian. Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta
kepadanya. Dengan dasar itulah kita mengenal Allah yang menjadi sumber kehidupan sebagai Bapa yang Maha Tahu. Kita meminta, mencari, dan mengetuk karena kita tahu siapa Bapa kita yang sesungguhnya, yang berada di atas segalanya. Kedua, mintalah. Bersama Tuhan adalah hidup dalam kelimpahan karena Dia adalah sang sumber segala sesuatu dan sumber kehidupan, yaitu Allah. Masalah yang sering terjadi adalah manusia tidak menyadari apa yang diperlukan atau yang dibutuhkan, sehingga yang dicari dan diprioritaskan sering keliru. Menyadari kebutuhan adalah sebuah pemahaman yang membuat seseorang tahu apa yang dia tidak punya dan juga apa yang dia butuhkan. Marilah kita memahami apa yang Tuhan Yesus katakan pada Matius pasal 5 ayat 3. Dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Untuk itu, marilah kita berdoa dengan menyatakan apa yang kita perlukan, bukan semua yang kita inginkan. Maksudnya adalah bukan semua yang kita minta akan diberikan, tetapi semua yang sesuai dengan pengenalan kita siapa sebenarnya Bapa kita yang Maha Tahu tersebut. Yang ketiga adalah carilah. Allah menghendaki seseorang bertanggung jawab untuk mengusahakan secara optimal segala yang ia miliki. Sebuah upaya yang penuh dengan kesungguhan dan usaha yang maksimal. Usaha adalah bagian yang diberikan Allah dalam kehidupan kita sendiri. Seperti yang dikatakan dalam Khotbah pasal 10 ayat 10. Dikatakan demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kita harus yakin sepenuh hati bahwa Allah adalah Allah yang berkarya dalam keseimbangan dengan usaha keras dari setiap pribadi kita yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ketuklah. Ketukan pada pintu tidak membuat pintu secara otomatis terbuka. Ketukan hanya menjadi sebuah tanda bagi pemilik rumah atau penghuni kamar bahwa ada orang di luar yang ingin masuk atau ingin bertemu dengan kita. Kemampuan untuk membuka dan menentukan mau dibuka atau tidak merupakan hak prerogatif dari mereka yang di dalam. Saat kita sebagai umatnya tidak mampu melakukan apapun, ketukan tidak diabaikan oleh Allah sebagai sang sumber berkat. Untuk itu, marilah kita mendengar ketukan dan membuka hati kita untuk tetap bersama Dia. Dalam kesulitan kita perlu mengetuk melalui
doa kita kepada Tuhan. Saudaraku seiman, prinsip-prinsip yang kita renungkan di atas yang kami sampaikan, hal ini sangat penting untuk menjadi dasar dalam menjalani gerak kehidupan kita. Tanpa kesadaran ini, kita bisa salah arah dan salah meminta. Tanpa usaha kita akan mengabaikan tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita untuk berjuang dan berserah penuh kepadanya. Marilah kita mengimani perkataan Tuhan serta melakukan perintahnya. Carilah, ketuklah, dan mintalah. Amin. Tuhan memberkati. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kembali kami ucap syukur kepada-Mu, di mana Tuhan selalu setia menyertai kami dalam setiap gerak dan langkah kehidupan kami. Tuhan telah mengajarkan kami agar di dalam kesetiaan kami datang mencari dan mengetuk dan meminta kepada Tuhan agar di dalam kehidupan kami layak menerima berkat-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dari kami setiap umat-Mu yang percaya. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat. Tuhanlah yang menjagai kami. Ampuni segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.